Shalom kekasih Kristus, tanpa terasa seminggu sudah kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai melepaskan kehidupan duniawi dan mulai mengikatkan diri dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap berharap pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, melalui kesempatan yang indah pada hari ini, kami membuka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah agar kebenaran firman-Mu ini menjadikan satu kehidupan iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Melalui firman-Mu inilah muncullah satu pengharapan dalam kehidupan kami. Sebagaimana firman-Mu katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Tuhan, terima kasih, pimpin kami dan bukakan hati kami untuk terus ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga muncullah satu harapan-harapan yang baru dalam kehidupan kami, membangkitkan rohani kami, iman percaya kami semakin kuat dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema meraih harapan. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 10 ayat 28. Demikian firman-Nya. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kekasih, sehubungan dengan masalah yang terjadi pada kita sebagai manusia, masih percayakah bahwa masalah yang terjadi akan ada solusi dan jalan keluarnya? Bila kita melihat pertama kali terjadinya masalah di dalam dunia, sesungguhnya manusialah yang menyebabkan terjadinya masalah pada dirinya. Sekalipun semua itu dilakukan oleh manusia, Tuhan tetap memberikan jalan keluar, dan itu merupakan harapan yang diberikan Tuhan kepada manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Saya percaya saudara dan saya yang percaya dan beriman dalam Yesus tentunya mempunyai keinginan yang sama untuk meraih harapan dari Tuhan, dan harapan itu ada dalam kebenaran firman-Nya. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti Kristus, bukan berarti kita akan terlepas dari segala masalah, tetapi kita akan tetap menghadapi berbagai masalah. Tentunya dalam menghadapinya kita mempunyai cara yang berbeda, yaitu dengan mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikannya. Masalah yang kita hadapi dapat disebabkan oleh berbagai hal, dapat dikarenakan kesalahan yang dilakukan kita sendiri. Hal ini terjadi karena tidak berpikir panjang ketika ingin melakukan sesuatu. Tetapi bisa juga karena pencobaan yang memang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Ketika kita tetap berada dalam rencananya, yaitu dengan taat kepada firman Tuhan senantiasa, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat atau merancangkan kecelakaan kepada kita. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita tetap ada dalam kontrol dan kuasa Allah. Bahkan selai rambut kita pun Tuhan jagai. Tercatat dalam Lukas 21 ayat 18. Kekasih, hal yang harus kita ingat dalam menjalani kehidupan, mudah sekali kita diperdaya, ditekan dengan masalah, agar kita keluar dan menggunakan jalan sendiri, sehingga jauh dari jalan yang dikehendaki Tuhan. Maka penting sekali langkah hidup kita tetap dalam Tuhan, di mana harapan akan menjadi kenyataan sebagaimana Allah katakan. Banyak orang memahami harapan sebagai impian belaka, sama seperti ucapan, saya berharap sesuatu terjadi. Akan tetapi ini bukan yang dimaksudkan oleh Alkitab mengenai harapan. Definisi harapan yang Alkitabiah adalah pengharapan yang pasti. Harapan adalah sebuah bagian dari kehidupan orang benar yang sangat penting. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tanpa harapan, kehidupan kehilangan maknanya. Ratapan 3 ayat 18. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ayub 7 ayat 6. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Orang benar menaruh kepercayaan dan harapannya pada Allah karena Allah adalah kekuatan dan perisai. Tercatat dalam Mazmur 28 ayat 7. Dan orang-orang akan mengetahui bahwa yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Tercatat dalam Yesaya pasal 49 ayat 23.
Kekasih, Tuhan mengetahui rancangan apa mengenai kita, dan Tuhan juga mengatakan bukan rancangan kecelakaan, melainkan Dia memberi harapan, yaitu damai sejahtera. Tercatat dalam Yeremia 29 ayat 11. Kekasih Kristus, untuk meraih harapan jangan pernah lepaskan iman percaya kita, sebab Tuhan bukanlah seperti manusia yang seringkali mengingkari janji. Jangan pernah bimbang. Firman Tuhan mengatakan mereka yang bimbang seperti ombak yang diombang-ambingkan kian kemari dan tidak menghasilkan apa-apa. Yakobus 1 ayat 28. Kekasih, untuk meraih harapan kita harus memiliki keteguhan. Dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tetaplah percaya sekalipun saat ini kita belum melihat pertolongan Tuhan. Tidak perlu khawatir karena pada waktunya Tuhan pasti akan menolong kita. Jadikanlah pengharapan itu untuk kita meraih janji-janjinya. Itulah sebabnya penting sekali dalam kehidupan untuk selalu menguatkan iman kita. Mari mulai saat ini kita senantiasa tetap percaya dan berharap pada Tuhan untuk selama-lamanya. Izinkan dan nantikan Tuhan untuk menyelesaikan karyanya dalam hidup kita. Kekasih, untuk meraih harapan yang Tuhan janjikan, hendaknya kita berdiam diri di bawah kakinya dan nantikan Dia. Mazmur 37 ayat 11. Untuk melakukan hal seperti ini memang dibutuhkan sikap sabar dan kerendahan hati. Percayalah, pertolongan Tuhan tidak akan terlambat dan Tuhan akan selalu menepati janjinya dan memberkati bagi orang yang mengandalkan dan berharap kepadanya. Dalam Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi, tetaplah percaya dan berharap pada Tuhan, karena harapan yang Tuhan berikan pasti suatu saat kita akan meraihnya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana firman-Mu memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami, agar kami tetap berharap kepada Engkau dengan berdiam diri di bawah kaki-Mu Tuhan untuk menantikan jawaban-Mu. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Tuhan, terima kasih juga di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami tidak bimbang, supaya iman kami tidak mudah diombang-ambingkan sehingga kami hilang harapan. Bahkan di dalam kebimbangan itu pun membuat kami takut, padahal Engkau berjanji untuk menolong, memegang dengan tangan kanan-Mu, sehingga kami dibawa untuk memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini teguhkan kembali iman percaya kami. Bukakan hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan bawa kami senantiasa Roh Kudus untuk senantiasa melekat dalam Engkau. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.